Satu, dua, tiga. Halo, ini dengan Bu C. Ini dengan Halo, Punce. apa kabar Hana? Kabar baik, Bu Cek, kabar baik. Ketemu lagi. Ya, jadi kita udah, aku udah terima bukunya. Terima kasih. Jadi mula-mula saya mau mengucapkan appreciation untuk kamu yang sudah tulis buku tentang saya tanpa informasi dari saya. Jadi kamu cari sendiri. Gimana tuh ceritanya? Iya, saya pernah lihat videomu Ya, tentang kisah hidup. Terus ya, saya baca, kan kebetulan ketemu, terus kemudian saya dengarkan satu, itu menarik kan, menarik dan kemudian itu cukup lengkap dari perjalanan hidup yang saya pikir sayang kalau tidak dibukukan gitu begitu ya. seperti itu, karena bukan kan bisa jadi berkat buat banyak orang. Jadi terus terang pada waktu kamu kontak saya bilang mau buat biografi saya, terus terang saya sebenarnya tidak begitu antusias karena menurut saya ada apaan maksudnya siapa yang mau lihat punya biografi saya. Even sekalipun biografi ini udah dibuat, saya pikir ini hanya untuk keluarga dan teman-teman dekat aja gitu loh. Apa nggak usah untuk publik umum. Karena mungkin orang tidak tertarik juga siapa who is Buce gitu. Tapi anyway, jadi saya juga mau minta maaf karena saya tahu kau beberapa kali mention dan tanya, tapi saya tidak respon sama sekali. Sampai saya kaget, Ivan sampai last minute kamu kirim draftnya karena saya kan lihatnya dari telepon. Jadi susah sekali bacanya karena harus dibuka, dibesarin. Di sini nanti cuma potong sampai gini. Kita harus besarin lagi. Jadi saya cuma baca satu lembar dan saya ignore it. Cuma tiba-tiba pada waktu ulang tahun saya, tiba-tiba ada kiriman FedEx dari Amazon dan ternyata itu adalah biografinya udah jadi. Saya kaget sekaligus gimana ya bercampur aduk saya happy juga kaget tapi saya appreciate ya jadi saya karena itu saya appreciate memang ada beberapa yang kurang begitu tepat tapi menurut saya hampir 97% betul ya gitu lah. Nah di sini judulnya apa, Butcher Lee apa, Coral Entrepreneur with a Heart of Gold ya, jadi itu ya tidak usah diganti lah sudah ini. Tapi to be honest, hati saya juga bukan fotokopi biasa aja gitu loh, heart of man aja. Nah, yang kedua, kamu bisa ceritakan kamu gimana sih bisa aku bingung juga. Kamu ternyata kamu punya bakat detektif karena kamu ternyata mengetahui banyak hal tentang keluarga saya yang saya sendiri tidak tahu. Dan ternyata kamu bisa ungkapkan dan itu betul. Dan saya baru dan banyak beberapa hal terutama tentang nenek moyang saya, tentang Confucius punya orang tua dengan dia punya background gitu. Saya surprise sekali karena saya terus terang saya tidak tahu. Memang saya ada itu gimana sih kok bisa find out itu gimana? Cerita background daripada Oke. saya punya yang kakek ya. Oke, mungkin pertama saya mau ngomong gini supaya yang dengar pun boleh di encourage ya. Ya. Setiap orang itu punya story, Hmm. toh, history, story-nya Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Ya. Yang kadang kita sendiri tidak pernah berpikir bahwa story-nya diri kita itu sesuatu yang bisa jadi berkat buat orang lain. Hmm. Makanya kalau orang misalnya diajak atau ditawari, ayo bikin nulis buku, itu kayaknya sesuatu, siapakah saya? Hmm. Ada dalam hal kecil, hal besar, itu Tuhan kan campur tangan ya, campur tangan kan di dalam kehidupan kita. Ada Hmm. tulisan tuh God is in my story, in the story, itu kayak Ya. begitu. Nah, terus kenapa bisa terus tahu banyak? Tentu awalnya saya karena dengar Ya. video dirimu sendiri yang cerita tentang dirimu. Nah, itu sebenarnya menginspirasi saya juga untuk saya nanti juga bikin video tentang diriku sendiri. Karena itu memudahkan untuk menulis buku daripada menulis dulu, gitu ya. Oh gitu ya. Nah, kemudian seperti kayak tadi kamu nyebut kata detektif itu begini kan. Jadi kan tentunya saya kalau membuat sesuatu tentunya sebisa mungkin adalah yang terbaik.
Hmm. apalagi as a birthday gift, gitu Hmm. kan? Hmm. Nah, jadi selain supaya yang membaca bukunya Bu Celi jadi berkat, juga tentunya sebisa mungkin, nah, even though saya tidak perfect ya, tapi sebisa mungkin sebaik mungkin. Nah, tentunya saya mulai berpikir dan berdoa apa yang saya letakkan di situ. Tentunya gambar-gambarnya, foto-fotonya. Hmm. Nah, pertama karena memang surprise, jadi tentunya tidak ngomong, tahu cari videonya, fotonya di mana. Kita bersyukur ada Facebook. Jadi Hmm. saya cari foto-foto itu. Nah, Hmm. sebenarnya kalau kalau Bu C ingat, ini buku perlu 2 tahun untuk saya nulis. Oh, Karena oke. sebenarnya kan saya pernah kirim satu bab pertama 2 tahun yang lalu itu, gitu Ya, kan? Tapi ya. kemudian ya saya ada banyak kesibukan dan sebagainya, belum selesai begitu. Nah, jadi selama itu kan saya kadang lihat di Facebook bagaimana yang masa kecil begitu. Dan kemudian salah satunya saya nemu fotonya kakek buyut kamu, Kong Ya, Shu Chuan, ya. gitu kan? Hmm. Ya, foto-foto buram-buram sih namanya foto kuno gitu kan. Ya, Nah, terus kemudian saya pernah dengar sedikit sih story-story begitu ya mengatakan bahwa Kong Shu Chuan ini kakek buyut ini berarti papanya mamamu ya, papanya mamamu. papanya, Salah. papanya Papanya kakek saya. engkongmu, papanya Engkongku. engkongmu, ya papanya kakek. Papanya kakek itu pernah punya peran di belakang layar menghentikan pembantaian Westerling. Hmm. Juga begitu. Hmm. Nah, tentunya saya sebagai penulis, walaupun belum penulis yang ahli sekali, tentunya apapun yang saya tulis kan tentunya harus akurat Betul. gitu. Harus akurat, jangan saya sekedar ngomong dibukti, kalau tidak bisa terbuktikan kayak gitu kan. Nah, jadi dari foto-foto itu yang agak buram-buram, ya saya bersyukur ada AI sekarang yang bisa memperjelas foto Hmm. itu, walaupun belum sempurna karena saya Ya, sebenarnya berharap bisa punya foto aslinya karena yang di Facebook itu kan agak buram-buram nih, jadi ada sebagian yang tulisan Mandarin nggak terlihat. Tapi ya. dari situ saya melihat ini Kong Sucuan ini orang yang luar biasa Hmm. karena sejak muda dia sudah menjadi seorang yang benar-benar berkontribusi untuk masyarakatnya. Hmm. Tapi mundur sebelum itu, saya nemu satu fotonya di situ adalah ayahnya Kong Sucuan Hmm. yang pada waktu zaman Belanda berarti kalau tidak salah tahun 1812, 1912 ya, 1912 itu pokoknya sebelum kemerdekaan lah jauh tak, ayahnya Kong Sucuan ini sudah menjadi pengadil ceritanya. Pengadil. Kalau saya tanya kepada AI itu sudah jadi pengadil, sudah jadi ketua yang kalau zaman sekarang sih mungkin ketua RT, tapi itu lebih dari ketua RT lah, atau mungkin wali kota begitu yang dipercaya. Nah, Ya. istrinya adalah seorang bangsawan Bugis, gitu Hmm. kan. Nah, kemudian anaknya Kong Sucuan ini sudah sejak muda dia sudah punya otoritas lah, punya pengaruh pada waktu itu. Hmm. Nah, terus kemudian dia pun ketika ayahnya meninggal, itu bahkan dia mendapatkan tanah. Jadi dari situ saya melihat ini yang namanya konsulen gigi sekali, karena di situ dalam foto itu tertulis bahwa sebelumnya ada 3 organisasi Ya. yang mau mengupayakan tanah kuburan, mungkin untuk orang Tionghoa, tapi Ya. belum berhasil. Ketika Ya. konsulen betina dia Betul. berhasil. Terus kemudian dia ini juga pernah menjadi eh, pimpinan lah ya. Saya jabatannya ini kalau walaupun saya nulis tentunya kalau ngomong spontan saya agak lupa, tapi dia adalah pimpinan yang punya pengaruh di dunia perminyakan dan Hmm. tentunya punya pengaruh di dalam perjuangannya Sun Yat-sen. Hmm. Sun Yat-sen lah di dalam revolusi China itu. Hmm. Nah, sehingga dengan pengaruhnya pada saat itu yang saya baca, ya, yang saya mengerti dia sebenarnya dipanggil ke China. Hmm. Ya, ini sebagian juga saya ada mix yang mamanya Bucek yang cerita di video ya yang tentang Hmm. kecanaan ini. Tapi dari foto-foto itu saya membaca bahwa di tahun ya yang kepengen tahu detail mungkin boleh baca bukunya. Nah, di situ dinyatakan bahwa dia sebenarnya dipanggil ke Cina tapi tidak bisa. Hmm. Tidak bisa, tidak ini sebagian dari ceritamu ya, bukannya tidak bisa, tidak jadi berangkat. Heeh. Terus kemudian tapi Dipanggil ke Cina, dikirimlah sorry, bintang dipanggil jasa. ke Cina menjadi gubernur, diangkat menjadi gubernur di Ya, Nanjing. Tapi di sudah Nanjing. berangkat sampai di Filipina, dapat telegram bahwa mamanya sakit keras dan dia sudah harus Ya, pulang. ya, Nah, jadi dia hanya kembali ke ya, Makassar. Ternyata tidak, mamanya
tidak sakit keras, tapi karena mamanya tidak orang orang Makassar asli tidak bisa bahasa Tionghoa, jadi dia pasti pikir anaknya pasti akan hilang. Jadi dia menangis gitu loh. So, hanya dia putuskan tetap tinggal di Makassar gitulah. Ya. Mm-mm, betul. Nah, terus kemudian kan di gambar-gambar itu ada tahun-tahunnya seperti itu tahun. Nah, itu tahun-tahun Mm-mm. itu yang saya rangkaikan urutkan dengan tahunnya Revolusi Cina dengan ketika terjadi pembantian di Westerling. Itu seperti Ya, itu. ya, Jadi itu cerita yang panjang dan Kong Sichuan ini adalah seorang yang penggalang dana yang banyak punya jasa terhadap Sun Yat-sen. Itu ya, ada tertulis di bukunya itu. Nah, ya. karena apa yang dikerjakan itulah kemudian akan dijadikan gubernur itu. Tapi Mm. karena yang barusan Bujuk ceritakan, terus kemudian ini almarhum dapat bintang jasa itu. Bintang Nah, jasa di situ sebenarnya revolusi. unik sekali Ya, dari tahun-tahun ya dari tahun-tahun yang saya rangkai itu, tentu kan saya katakan saya harus seakurat mungkin ya. Nah, mm, tentunya saya tanya juga ke ChatGPT. Saya kirimkan ya, foto itu bukan ChatGPT ya AI, ada Google Gemini juga dan sebagainya begitu. Nah, itu yang saya tanya bagaimana merangkaikannya hal-hal ini. Itu seperti itulah. Tentunya ya mm, hikmat daripada Tuhan supaya apa yang benar-benar bersejarah ini bisa diketahui orang. Karena kan di mm, dalam sejarah yang sesungguhnya mungkin nggak tertulis. Tapi mm, saya hampir yakin itu fotonya Kong Xuchuan itu kemungkinan besar ada di Nanjing. mm, Karena di dalam foto-foto itu ada tokoh-tokoh dari Palang Merah, PM Palang Merah itu yang datang ke Indonesia, yang mm, membawa bintang jasanya itu. mm, Bahkan Kong Xuchuan ini punya tanda mm. pengenal rahasia, no? Ya, Yang mungkin kalau bahasa sekarang ini entah tim ya bisa disebut tim sukses atau pendukungnya lah yang berjuang walaupun di negara lain ya melalui negara lain. Dan kemudian tentang yang Westerling itu begini, itu saya lihat itu sebenarnya Kang Sucar sudah cukup lanjut usia mm, ketika terjadi pembantaian Westerling. mm, Ya, nah sudah lanjut usia, tapi dari analisa foto-foto yang sebelumnya, yang ketika masih muda, penghargaan, kedatangan PM, tokoh-tokoh PMI dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa mm, pengaruhnya sangat besar di ya bagi konsulat China juga, pemerintah China juga. Nah, sehingga informasi surat yang diberikan kepada konsulat jenderal dengan keadaan di Westerling, keadaan yang ada di Makassar, itu mendapatkan respon yang luar biasa. Ini pun para AI mengakui. Jadi dengan posisinya kedudukannya ketika muda, maka ketika dia menyampaikan sesuatu pasti direspon karena punya jasa yang besar. mm, Karena itu bintang jasanya itu yang diberikan oleh Sun Yat-sen itu mm, adalah bintang jasa pertama. Jadi seluruh Indonesia waktu itu, mm, belum ada Indonesia ya, seluruh Nusantara, pada mm, waktu itu yang dapat bintang penghargaan pertama dan kedua itu adalah Makassar, yaitu Kang Sichuan. mm, Dan yang ketiga itu diberikan kepada orang di Batavia. Jadi ini kakek buyut ibu saya ini orang yang luar biasa. Tuh, kalau kita bayangkan mm, berapapun penduduknya Nusantara pada waktu itu, ini mm, pemerintah Cina, oh ya, pimpinan tertingginya dari China memberikan bintang jasa untuk orang yang paling berjasa di mm, seluruh negeri. Nah, itu kan luar biasa sekali itu. Nah, mm, itu pasti punya pengaruh. Nah, terus kemudian kan saya juga, jangan sampai saya salah, saya juga tanya para AI ini, apa kaitannya sampai kemudian saya tanya, sejarah yang sesungguhnya ketika pembantaian di Makassar itu pembantaian Western itu terjadi itu berhentinya itu bagaimana? mm, Nah, para AI pun mengumpulkan risetnya ya itu bahwa memang ketika itu berhentinya itu seperti hampir dibilang secara mendadak. mm, Nah, jadi dengan kemudian foto dan rangkaian yang saya ceritakan itu ini para artificial intelligence ya kita mengungkapkan sejarah belakang sudah semua sudah pada meninggal kan? Kita agak mm, agak tidak mudah. Tapi dari data-data yang ada itu, ini para AI itu bisa menyimpulkan bahwa dengan pengaruh yang besar di masa mudanya, kemudian direspon, karena kemudian dengan mendadak, kemudian antara China dengan Belanda ada komunikasi sehingga berhentilah mm, pembantaian itu. Nah, mm, ini sesuatu yang luar biasa. Ini mm, adalah salah satu contoh orang yang bekerja walaupun tidak mengharapkan dikenal di belakang layar, tapi punya dampak yang luar biasa. mm. Mungkin semoga ini bisa bisa menjawab
kenapa aku bisa tahu semuanya. Toh, dan di situ juga saya lihat di tahun 46 ya, kalau saya tahu itu yang di tahun oh sudah setelah itu Kong Sucuan dengan anak-anaknya itu sudah cukup lanjut usianya. Jadi ini beliau orang yang luar biasa, sejak muda sudah berkarya sampai di masa tuanya pun dia punya andil yang besar sekalipun di belakang layar, sekalipun tidak tertulis di dalam sejarah buku yang kita kenal. Tapi saya hampir yakin itu kalau masih maksudnya disimpan ya, ada fotonya Kong Sucuan di Nanjing sana. Ya. Itu seperti itu. Jadi jadi bagi mama saya kakeknya itu hanyalah sekedar kakek. Jadi bukan orang-orang besar seperti itu. Jadi mama saya suka cerita waktu dia masih kecil, mungkin 7 tahun, 8 tahun. Jadi dia dia sama dia itu kakek kesayangannya dan kakek saya kakeknya Konfusius itu sangat sayang sama mama saya karena mama saya orangnya periang dan mau belajar gitu. Jadi dia ingat kalau dia suka diajak jalan, Konfusius itu suka pergi ke tetangga-tetangga. Di kantongnya selalu ada minyak gosok kata mama saya dengan minyak angin. Jadi kalau tetangga ada sakit apa dia selalu ada obat yang dia bawa di dia punya kantong itu pergi tetangga-tangga orang Makassar di situ sekitar sekitar rumah pergi di sana pergi kunjungin gitu. Itu yang kesan daripada mama saya tentang Konstituan. Ya uh, terlepas ya jadi itu merupakan rahasia keluarga kita juga baru tahu seperti yang kamu tahu. Dan juga yang menarik daripada saya ini tentu di buku ini karena banyak orang pengen tahu bagaimana sih ceritanya Kokuche itu bisa mulai bisnis di Amerika. Nah, kamu ternyata bisa ceritakan tahap ke tahap pergumulan saya di atas dalam gudang, saya apply bisnis walaupun ilegal karena saya datang dengan visa turis, jadi itu ilegal sebenarnya. Jadi awalnya memang ilegal gitu. So aku ilegal dalam apply bisnis, tapi legal status di Amerika legal ya. Legal status karena status turis, tapi bukan bisnis gitu. Terus tinggal di gudang, bagaimana prosesnya, langkah-langkah apa yang saya lakukan, kamu gambarkan dengan bagus sekali. Jadi banyak sekiranya kayaknya buku ini bisa bagi orang yang pengen tahu dari mana sih saya mulainya di situ bisa dilihat di buku ini. Mm-mm, Terus betul. ya terus Nah, yang dengan segala mm, pergumulannya, gimana? Apa yang kamu pelajari dari nah situ? maksudku justru, Hmm. maksudku justru saya berharap dengan orang yang membaca buku itu, ya khususnya yang bisnis ke Amerika ini, itu kan dari nol sampai tidur di gudang, mau dibunuh orang, itu kan. Tapi Ya, sekarang jadi pengusaha sukses, udah jadi sukses lah, berkat biasa buat banyak aja. orang. Nah, aku udah sukses biasa Ya, aja. ya, Tidak, ya, oke. tidak Pokoknya banyak jadi yang pokoknya ini. pokoknya Ya, tetap tetap ya diberkati Tuhan lah. bisa Maksudnya juga dengan ya. waktu. Nah, sebenarnya Cukup. saya sendiri pengen tahu salah satu hal kan. Jadi Ya, ketika diceritakan tuh kan sedang di gudang ketika mau dibunuh dan ya. sebagainya itu kan baru beberapa bulan di Amerika, gitu Hmm. kan. Nah, Hmm. sebenarnya kalau misalnya sekarang ini masih ada waktu, itu mungkin diceritakan pas titik tembusnya harus mulai kemudian seperti nerobos keberhasilan itu kan masih merintis juga kan, yang di gudang dan sebagainya ya. Itu pas titik tembusnya yang gimana ya tanya ya kayak kita kayak terobosannya ya, terus kemudian seperti kayak terbuka Turning lebar point. itu Bahasa tuh. Inggrisnya turning point-nya Turning begitu. point, let's say turning point, ya turning Nah, point. turning point-nya di mana gitu. Ya, ya turning point-nya di mana? Sebenarnya Ya, saya kayak itu begitu. comfortable juga tinggal di gudang. Sewanya cuma $600. Sudah termasuk saya punya tempat tinggal, tempat kerja, Mm-mm, dan walaupun saya sendiri, pada waktu itu saya tidak merasa satu ini. Tapi gara-gara polisi datang ke gudang itu karena saya telepon sebab saya mau dibunuh seperti yang kau mm-mm, cerita. Jadi mereka mm-mm, laporkan saya ke pemadam kebakaran. Jadi saya 1 minggu kemudian saya dapat surat dari fire department bahwa saya tidak boleh tinggal di gudang itu. Setelah saya tinggal berapa oh, tahun loh di gudang mm-mm, itu ya. Jadi eh, ada baiknya juga. Kalau tidak saya akan tinggal comfortable, saya tinggal di gudang terus. Saya tidak punya rumah di sini saat ini. mm-mm, Tapi mm-mm, karena saya diusir keluar oleh fire department, jadi saya terpaksa harus rent apartemen, akhirnya beli rumah, akhirnya dengan ini beli rumah lagi gitu. Jadi eh, kadang-kadang yang kita kira
tidak bagus gitu, tapi waktu itu saya merasa kesal juga. Waduh, ketahuan nih gue tinggal di gudang. Aduh, ini gara-gara Mm-mm. polisi ini laporin. Tapi itu ternyata adalah Mm-mm. hal yang baik juga. Itu turning point. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Apakah Mm-mm. turning point-nya em, ya saya kira setelah 6 tahun itu turning point saya ya. 2000 ya, jadi 6 tahun setelah saya datang itu baru turning point. Mm-mm. Saya merasa Mm-mm. Mm-mm. begitu ya. Jadi, tapi Mm-mm. turning point yang, nah banyak juga orang tanya gimana Konghucu bisa mulai aktif di kegiatan masyarakat, diaspora, apa. Menurut saya turning point-nya tuh tahun 2005. Ketika saya dipaksa oleh pastor saya Daniel Hanafi, beliau tidak mau datang kali, malas, jadi dia suruh saya mewakilin gitu. Apa mungkin beliau sibuk, bukan malas. Dia sibuk, jadi saya ke sana sebenarnya hanya untuk dengerin. Tiba-tiba saya ditunjuk jadi ketua panitia panitia 17 Agustus seluruh LA gitu. Saya kaget karena belum pernah, tiba-tiba tidak pernah organisasi di situ, tiba-tiba ditunjuk jadi ini. Dan ternyata berhasil dengan bagus tahun 2005 itu. Itu satu turning point. Dan sejak itulah mulai masyarakat mulai kenal saya. Nah, saya mulai diundang kalau ada acara-acara apa. Dan dan turning point juga tahun 98. Jadi pada waktu peristiwa Mei 98, eh, mulai ada Indonesia Media mulai terbit. Itu tujuannya sebenarnya buku itu majalah itu untuk apa eh, menyuarakan hak-hak daripada Tionghoa Indonesia gitu oleh Dr. Irawan. Tapi saya karena saya sudah ini saya mulai nulis juga. Jadi tulisan-tulisan saya mulai dikenal masyarakat sejak itu. Juga turning point ada tiga jadi sebenarnya. Jadi itu terus kemudian turning point juga pada waktu um, eh, pada waktu saya bikin tahu pakai HP saya bikin video, mau dihapus. Gimana caranya ya? Karena apanya udah penuh. Simpan video di mana? Ternyata dari video bisa bikin Mm-mm. YouTube. Saya senang sekali, jadi saya mulai bikin YouTube. Dan ternyata YouTube saya itu hanya kan sekarang 73.000 orang subscriber. Jadi itu turning point saya. Jadi pertama tulisan, terus YouTube, terus kemudian tunjuk jadi apa ketua panitia di KJRI, dan Mm-mm. Diaspora tahun 2012 ketika diaspora mulai berdirikan, dideklarasikan di LA. Nah, saya mulai terlibat dari situ. Nah, itu jadi 4 turning point hidup saya 2012 gitu. Itulah yang itu. Mm-mm. Nah, itu kayak gitu tuh luar biasa tau kalau orang yang misalnya dengar ini, dengar YouTube-nya ini nanti, dan Ya, juga baca buku itu ya. seperti tertulis dalam Roma 8 ayat 28 kan, Pak Tuhan turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk Mm-mm. mendatangkan kebaikan. Diusir polisi, Amin. jadinya mau tidak mau didesak ke level yang lebih tinggi, didesak Pastor Dani, kemudian justru justru kayak si Daud, Daud disuruh sama ayahnya untuk antar makanan untuk Iya, kakak-kakaknya di medan pertempuran. Nggak taunya di sana dia mencetak sejarah. Dia ketemu sama mengalahkan Goliat. Goliat. Ya, ketemu sama Iya, Goliat. iya, Siapakah iya orang toh? yang tidak bersunat ini yang berani-berani mengutuki Tuhanku gitu. Nah, dia ini yang Iya. maju. Ya. Mm-mm, Kadang-kadang mm-mm. memang Jadi banyak hal dalam emang hidup kita. Jadi mm-mm, memang mm-mm, itu betul bahwa dalam hidup kita itu uh, memang ada poin-poin yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Tapi sebenarnya juga mm-mm, saya sudah tahu hal itu sejak saya di Biak. Jadi waktu saya di Biak itu, kamu tak setiap pagi saya naik ke atas loteng tingkat 2 menghadap ke laut kan, rumah saya menghadap ke laut. Saya memandang laut itu seperti kaca. Saking tenangnya itu air itu tidak beriak sama sekali. Jadi kayak cermin, seperti cermin. Nah, saya pada waktu itu Roh Kudus kasih tahu saya. Dia kasih saya ada dua hal sebenarnya, tapi saya tidak pernah share itu ke orang-orang. Saya share ke kamu. mm-mm, Pas waktu itu saya buka ada kitab kisah tentang bahwa Tuhan menjadikan Yosias menjadi raja pada umur 25 tahun gitu. Tiba-tiba Roh Kudus bilang saya, kamu akan terlempar pada umur kupnya 25 tahun. Dia kasih saya begitu. Ya, jadi Terus Rema, kemudian ya. ya tiba-tiba bicara begitu. Cuma saya kan keep dalam hati karena who am I gitu. Aku ini anak pap Mm-mm, besar di Biak, SD, SMP, SMA di Biak. Biak.
Kita sampai tidak ada guru kimia, sampai pakai dari mana datang ngajar. Jadi kimia saya tidak begitu bagus. Bahasa Inggris saya juga biasa aja gitu. Nah, juga yang kedua, Tuhan kasih saya begini. Satu waktu saya akan melakukan sesuatu yang besar untuk Indonesia. Cuma begitu. Amin. Cuma saya tidak tahu itu apa. Dan sekarang saya rasa masih belum. Akan ada saya masih rasa masih akan ada momen, tidak tahu Amin. apa, tapi saya akan melakukan sesuatu yang besar untuk Indonesia. Saya tidak tahu itu apa, Mm-mm. tapi itu rema yang Mm-mm. saya dapat dari itu ini. Cuma mulai Mm-mm. ada kelihatannya Tuhan mulai taruh batu-batu, pertemukan yang orang tepat, pada waktu yang tepat, momen yang tepat, orang yang tepat gitu loh. Mm-mm. Ya saya ketemu Mm-mm. orang-orang ini Mm-mm. sebagai Mm-mm. mentor-mentor saya lah, menurut saya ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. itu yang saya lihat. Nah, sebenarnya aku boleh nyambung ya, tapi sekarang kamu sesuatu kan kayak belum lama dengan pemulangan apa sisa-sisa jenazah prajurit di Perang Dunia Kedua Tulang-tulang yang 1944 tulang-tulangnya ditemukan dari di Biak. Biak. Nah, itu sebenarnya kalau lihat ke belakang kan dari story dari kisah hidupmu kan bukan pilihanmu untuk pergi ke Biak, tapi papa mama yang kerja di Biak terus kemudian dipanggil kan. Jadi tanpa disadari sebenarnya hidupnya kita itu sudah diatur Tuhan dari Hmm. generasi ke generasi. Nah, di sana dengan barusan yang kamu ceritakan juga yang dua hal yang Roh Kudus bicara, Hmm. sebenarnya yang sangat menarik juga bagi saya pribadi Hmm. itu adalah ketika kamu bertemu dengan Tuhan Yesus. Hmm. Nah, nah itu kadang kalau saya khotbah saya sering ceritakan walaupun tidak sebut namamu, gitu Hmm. kan? Hmm. Karena Bucek bertemu dengan Tuhan Yesus itu bukan karena pendeta atau siapa yang ngajak terima Tuhan Yesus, tapi dorongan daripada Roh Kudus sendiri Hmm. ketika baca bukunya Kisah Petualangan Oliver ya, kalau tidak salah namanya ya. Oliver Ah, tak remaja oh, yang ya. pokoknya kisah petualangan seorang remaja di dalam buku itu. Ini yang saya tulis Daniel juga nih di Orlis, bukumu. bukan Oliver, Daniel Orlis. Oh, sorry. Oh, Daniel. Daniel Oris ya. Nah, terus kemudian kamu masuk kamarmu, kau berdoa, kau buka pintu hatimu. Nah, itu saya juga minta AI gambarkan seperti seorang anak kecil yang buka pintunya dan ketika undang Tuhan Yesus masuk, kemudian ditutup kunci Tuhan Yesus tidak boleh keluar lagi selamanya. Amin kan? Nah, terus yang indah pada saat itu adalah kamu ceritakan bahwa walaupun sepertinya sederhana, tapi ketika melihat ke sekeliling, sepertinya rumput jadi hijau, Hmm. semuanya segar seperti yang awalnya ya biasa, tapi seperti kemudian tiba-tiba pakai kacamata yang pas sekali sehingga semuanya jernih. Terus kemudian ketika kamu berdoa, ketika kamu membaca Alkitab dan pada waktu itu uniknya kan belum pernah ke gereja, belum punya Alkitab, Hmm. tapi salah satu asisten rumah tangga yang mengajak ke gereja, terus ada guru sekolah minggu yang baik. Nah, itu dari situ semua terlihat sekali bahwa tangannya, hidupmu itu dipegang sekali oleh tangan Tuhan kan diatur sedemikian rupa. Hmm. Dan itu adalah salah satu bagi saya dengan menulis itu bukti nyata bahwa Tuhan benar-benar hidup dan bisa berkarya sekalipun di hatinya seorang anak kecil. Hmm. Terus kemudian tadi yang kamu cerita yang data slot yang barusan, toh, itu kan tidak ada di buku. Terus kemudian kalau kita mau sambung lagi nih, bukan berarti aku lebih tahu dari dirimu atau orang atau, tapi kemudian sekarang dengan yang belum lama, yang sampai masuk berita Pak Menteri yang ketika ke Pentagon juga dihargai salah Menteri satunya Pertahanan, karena Menteri pemulangan, Pertahanan, ya. hmm, Hmm. ya Menteri Pertahanan karena Indonesia. karena dihargai dan ucapan terima kasih dari pemerintah Amerika karena pemulangan pulang belulang itu Hmm. kan kayaknya hal kecil karena kamu cuma nulis email ke Pentagon, nulis email ke kedutaan yang sebelumnya diketemukan dengan Pak Jenderal, Hmm. ya, Pangkops out udara kan di sana ditemukan. Nah, kalau dari ketika kecil Tuhan tidak tuntun mama papa, tidak tuntun kamu ada di pihak ini sekian lama, kan sebenarnya tetap ada benang merahnya semua kan. Hmm. Nah, itu salah satu andil yang besar bahkan bukan cuman Indonesia. Jadi saya bayangkan tuh para keluarga prajurit yang sekarang juga sudah tua-tua karena perang dunia kan, tapi itu lihat tulang-tulang daripada kakek buyutnya atau siapanya atau siapa itu adalah pasti sesuatu kebahagiaan dan mereka pun benar-benar dimakamkan dihargai sebagai seorang pahlawan. Itu andilnya besar walaupun namamu tidak disebut di Pentagon, ya kan, dan sebagainya. Tapi itu adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan izinkan untuk ikut menoreh sejarah. Ya.
Dan saya percaya tangannya Tuhan terus menyertai, dipegang di pusat rencananya Tuhan, and more are coming Ya. for God's glory. Terima Right? kasih. Gitu. Ya. Ya. Sekali lagi saya mengucap terima kasih pada Hana yang sudah mengumpulkan semua data-data tentang saya, bersusah payah menulis. Kan saya terus terang tidak bisa buat begitu. Makanya saya tidak pernah mau bisa buat biografi. Tapi saya Mhm. mengucap terima kasih untuk kamu, really big appreciation ya, yang apa yang telah kamu lakukan. Karena saya kan mungkin tidak akan punya anak. Jadi satu waktu saya akan tidak ada lagi, at least ada buku tentang saya gitu. Terus yang kedua, eh, saya ada ditanya mengenai apa. Jadi ini buku ini ternyata bisa dibeli di Amerika melalui Amazon ya, di Amazon ya. Mm-mm. Sekitar 20 Amazon. itu kamu yang sebagai kamu yang publishing, kamu yang ini dan saya appreciate. Saya tahu kamu lakukan itu bukan untuk uang karena tidak ada keuntungan Mm-mm. sama sekali, paling cuma Ya. berapa 5 Mm-mm. sen yang nothing, tidak ada artinya sama sekali untuk sebagai kamu sebagai apa sebagai yang punya hak cipta buku ini itu adalah punya kamu. Jadi apa namanya tuh hak cipta itu apa namanya? Ya. Jadi Copyright. Copyright. copyright itu Mm-mm. adalah punya kamu. Mm-mm. Dan apa kalau di Indonesia mungkin akan nanti tolong berikan linknya di sini. Beberapa orang di Indonesia bertanya, Pak Buce, gimana cara saya dapatkan buku? Di Indonesia mungkin paling lebih murah ya paling cuma berapa? 50.000, 100.000, something like that ya. Saya Sekitar bisa dikirim. mm-mm. Ya, Mm-mm. nanti tolong berikan Mm-mm. linknya. Mungkin Ya, mm-mm. berikan Mm-mm. linknya di bawah ini di komen. Jadi yang mau pesan silahkan gitu lah. Ah, Mm-mm. tapi Mungkin boleh cerita dikit kan soal Amazon atau bagaimana? Atau ya, enggak ada ini waktunya sudah udah enam habis ya? menit, tinggal sebentar lagi sudah mau Oh, mati. oke, ya, 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 lanjut, lanjut, nggak usah. Ya, jadi 5 menit Hmm? lagi sudah apa mati. Nah, Oke, saya oke. kira buku ini hanya untuk teman-teman, untuk family, keluarga aja dan teman-teman dekat. Jadi menurut saya gitu. Apa karena saya pikir saya not big enough untuk orang mau lihat lah gitu orang apa maksudnya stranger bukan untuk mereka gitu loh. Tapi ya, terima kasih Hana untuk waktu kamu dan sekali You're lagi saya welcome. appreciate untuk bukunya saya sudah terima juga ya. Oke, terima kasih. Oke, Sampai oke, ketemu makasih. ya, Tuhan berkati. Ya, ya. sama-sama ya.